أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الناس أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ikhwan dan akhwat jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita selalu dibimbing oleh Allah berada di jalan yang lurus, istiqamah dalam ketaatan. Kita memohon kepada Allah agar kita teguh pendirian dalam mengamalkan ajaran Allah, dalam menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa-masa seperti ini cukup berat untuk istiqamah, tapi kita berusaha untuk bertahan dan kita memohon kepada Allah. Hanya Allah yang mampu menolong kita, menolong kaum muslimin. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia Allah. Seperti saat sekarang, nikmat dan karunia Allah yang patut kita syukuri terus menerus adalah kita bisa menerima minimal sudah terbuka jalan yang akan kita tempuh, atau sudah kita tempuh dan kita akan bertahan di jalannya, yakni beragama sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat besar, bisa beragama sesuai dengan yang Nabi sunnahkan. Karena di akhir zaman atau sesudah Nabi, sepeninggal Nabi, beliau sendiri yang menjelaskan bahwa umat beliau akan berpecah belah. Beliau sendiri pula yang memberi jalan keluar, solusi, yakni beliau perintahkan, peganglah sunnahku erat-erat. Nabi perintahkan ketika muncul fitnah itu, solusinya adalah alaikum bisunnati, pegang sunnahku, addu alaiha bin nawajid, pegang erat-erat dengan gerahammu.
Kita sekarang berada di bulan Desember. Sebentar lagi ada perayaan hari besar agama lain. Alhamdulillah saya Januari besok atau April tahun depan, tepatnya tanggal 14 April, genap umur saya 50 tahun insyaallah. Dari sekolah dasar dulu masih ingat, berarti tahun 80-an, masih ingat, dan seterusnya melanjutkan ke SLTP, SLTA, kemudian berdomisili di Jakarta. Alhamdulillah saya merasa antar umat beragama itu aman-aman saja. Umat Islam menjalankan keyakinannya, umat lain menjalankan agamanya gitu. Tapi sekarang kita lihat ada grup gambus, ada grup nyanyi sufi ikut meramaikan misa dalam gereja gitu. Saya yakin juga orang Nasrani tidak semuanya setuju. Pasti ada yang keberatan. Kenapa ajaran agama mereka dicampur-campuri gitu. Sementara kita, kalau kita tidak ikut-ikutan, mungkin kita dianggap atau kita diberi tuduhan macam-macam gitu. Ya sudahlah, kita berusaha saja istiqomah berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ketika lewat di mana? Yang tanjakan paling tinggi itu di mana? Lekok Pudiang. Ketika lewat di situ tadi, ambo teringat waktu Gunung Talang erupsi dulu, ambo ngantarkan bantuan beras ke situ dengan sopir dari Padang. Ambo masih ketemu dengan debu setabaiku dalam rumah. Langsung saya ambo link jo kejadian di Semeru gitu. Tak terbayangkan kok malatih lo Gunung Talang ko mode Semeru. Ayolah katutui abih perkampungan di sekeliling Gunung Talang itu. Oleh sebab itu perlu kita menjauhi sebab-sebab kemarahan Allah. Penyebab terbesar kemarahan Allah adalah kesyirikan. Jadi bagi yang tinggal atau kita semua yang tinggal di sekeliling gunung, berusahalah berlepas diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Kabarnya di sekeliling Gunung Semeru itu pun sering diadakan ritual benam kepala sapi. Kepala sapi ditanam, dibungkus dulu pakai kain kapan. Maksudnya untuk menjinakkan gunung itu. Itulah perbuatan syirik, mengundang kemarahan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, tentu kita tidak pesimis, tidak boleh pesimis. Kita harus selalu optimis. Kita harus tetap semangat. Memang bencana itu bisa tiba kapan saja, datang tiba-tiba. Namun kita juga yakin bahwa Allah sanggup untuk menghalanginya. Jemaah, hari ini apakah kita sudah termasuk ke dalam kelompok atau umat yang diperkirakan oleh Nabi, yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu, yakni umat yang jumlahnya banyak tapi tidak bermutu.
Maka untuk menghisap diri, agar kita mau mengakui dosa dan kesalahan, maka untuk kembali menyegarkan pemahaman kita kepada agama Allah yang mulia ini, agar kita dapat mengukur di mana posisi kita dalam ketaatan kepada Allah. Maka kajian kita malam ini sebetulnya bukan asing lagi di tengah kaum muslimin pembahasannya, tapi saya maksudkan agar kita kembali mendapatkan pencerahan. Judul kajian kita adalah Hubbud Dunya wa Karahiyatul Maut, cinta dunia dan takut mati. Nabi SAW bersabda, yakni hadis dari Thauban, an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku al-umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun, wa min qillati nahnu yawma idzin, qala bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yakdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Faqala qailun, ya Rasulullah wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Thauban, semoga Allah meridainya, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir saja para umat, yakni kaum kafir dan para penyesat, ya, kaum kafir, kaum munafik, hampir saja mereka mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, kata Nabi. Sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Salah seorang sahabat bertanya, apakah ketika itu kami sedikit? Rasul menjawab, tidak. Bahkan jumlah kalian hari itu banyak. Akan tetapi kalian, kata Nabi, ghutha'un ka ghutha'is sayl. Akan tetapi kalian buih di atas air. Saya sedikit penasaran tentang makna ghutha'un ka ghutha'is sayl. Makna ghutha' ke dalam bahasa Indonesia dengan makna buih. Ternyata setelah saya cari terjemahannya, ternyata ghutha'un ka ghutha'is sayl artinya sampah yang dihanyutkan oleh air. Lebih pedas rupanya. Kan kita di Indonesia suka mempoles kata-kata atau mencari makna yang ringan. Contoh, jahil itu artinya orang bodoh. Al-jahlu, kebodohan.
Tapi kalau dalam bahasa kita diperhalus, ketidaktahuan, sehingga orang merasa tidak malu karena tidak tahu. Bukan berarti tahu semuanya. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menanya, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Lebih utama yang mengetahui. Nah, orang yang jahil, orang yang bodoh, artinya dia tidak mengetahui. Tentu lebih dalam lagi, tidak faham, tidak mengerti, tidak berilmu. Nah, agar kita keluar dari sebutan itu, maka kita menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i. Ternyata cukup pedas maknanya. Umat Islam jumlahnya banyak, tapi seperti sampah yang dibawa oleh air, yang dihanyutkan oleh air. As-sail dalam bahasa Arab banjir artinya. Jadi seperti sampah yang dihanyutkan oleh banjir bandang. Hujan berapa hari ini benar-benar luar biasa, menyebabkan datangnya bencana di berbagai wilayah, bahkan termasuk di Malaysia. Di Malaysia terendam banjir. Kita lihat, jangankan sampah yang kecil, mobil dan kontainer saja dihanyutkan oleh air. Ya, jumlah banyak tapi kualitas rendah. Seperti sampah yang dihanyutkan oleh banjir. Kemudian wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Yang kedua, Allah cabut rasa takut dari dada musuhmu terhadapmu. Allah cabut rasa takut dari musuh terhadap kaum muslimin. Dulu di zaman Rasulullah, 1 bulan sebelum perang, orang kafir itu udah merasa takut duluan gitu. Sekarang Allah cabut rasa takut itu dari dada mereka. Atau kalau tiba masa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis beliau ini, Allah cabut dari dada orang kafir rasa takut terhadap kaum muslimin. Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Kemudian Allah timpakan ke dalam hati kalian, kata Nabi, al-wahan. Ditanya oleh sahabat, apa itu wahan ya Rasulullah? Rasul menjawab, cinta dunia dan takut mati. Ternyata wahan adalah penyakit, ya. Wahan adalah penyakit yang Allah timpakan ke dalam dada kaum muslimin. Wahan ini tidak ditimpakan kepada orang kafir, tapi ke dalam dada kaum muslimin. Kan jumlah mereka banyak. Yang dimaksud banyak di sini bukan orang kafir, orang muslim. Jumlahnya banyak, tapi seperti sampah yang dihanyutkan oleh banjir. Allah cabut dari dada orang kafir rasa takut terhadap mereka. Allah tanamkan dalam dada mereka penyakit wahan, yakni cinta dunia dan takut mati. Kalau begitu, apakah kita berharap mati dan tidak ada rasa takut untuk mati? Takut akan kematian terbagi dua.
Satu takut yang tabi'i, takut yang alami. Rasul mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, sungguh kematian itu sangat menakutkan, sangat menyakitkan. Kita takut akan binatang berbisa. Jika ada bencana gempa, kita takut akan tertimpa oleh bangunan. Kalau ada longsor, kita akan ikut menjadi korban longsor. Itu takut yang normal, itu takut yang alami, yang tabi'i. Semua orang merasakannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada di antara awak kini sakit, lah terasunya sak kadado, lah cie-cie angoknya, tapi masih sadar, minta ndaknya dicapek dilarikan ke rumah sakit. Coba kita rasu sendiri. Ya, itulah rasa takut yang tabi'i. Apalagi akan sebuah kematian di mana berpisahnya antara ruh dengan jasad. Takut yang tabi'i ini tidak tercela. Yang kedua, takut yang tercela. Takut mati yang tercela maksudnya. Takut mati yang tercela, yakni seseorang yang ingin hidup selamanya atau lebih lama, dia tidak ingin mati, dia hanya ingin dunia. Apapun dia lakukan untuk memperoleh dunianya, tidak peduli halal dan haram, tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya. Lihatlah seseorang berkompetisi untuk menjadi seorang direktur di perguruan tinggi. Contohnya, mereka mengikuti tes untuk menjadi pimpinan perguruan tinggi. Dikatakan kepada saya bahwa beberapa orang calon mandi limau dulu sebelum ikut pemilihan direktur sebuah perguruan tinggi. Padahal perguruan tinggi itu sarangnya ilmu. Coba bayangkan, dan sulit diterima oleh siapa saja yang paham agama. Kadang-kadang mereka memiliki titel-titel keilmuan yang cukup. Biasanya kalau untuk pimpinan perguruan tinggi, ya bisa jadi yang ikut profesor doktor, ya kan? Berkompetisi untuk menjadi pimpinan perguruan tinggi. Tapi karena kejahilan mereka terhadap ilmu agama, akhirnya mereka menempuh cara-cara yang tidak masuk akal. Dulu kita lihat, kita baca beritanya di media sosial, kalau sudah mendekati pilkada, ada yang sengaja mandi berendam di waduk-waduk yang diyakini keramat. Bahkan ada yang minum, kalau tidak salah, Allah alam, kalau salah saya koreksi, minum air kencing sapi atau kerbau yang dikeramatkan gitu, demi sebuah kekuasaan, demi sebuah jabatan. Kenapa? Karena kalau sudah jadi pimpinan, itu fasilitas berlebih dibandingkan yang lain.
Mungkin kendaraan dinas, rumah dinas, uang pulsa, uang fotokopi, uang apa lagi? Uang paket, di total nanti sekian. Nah, untuk mengejar itu dia rela melakukan kesyirikan. Ini yang cinta dunia itu kayak gitu. Demi mencapai sebuah tujuan untuk dunianya, tidak peduli akan dosa besar, dia pun berani melakukan sebuah kesyirikan. Cinta dunia. Mudah-mudahan tidak ada lagi tradisi sogok menyogok demi sebuah urusan dunia. Tidak merasa takut sogok menyogok. Demi sebuah urusan dunia bisa melakukan kebohongan besar atau nekat melakukan sebuah kebohongan. Seorang kawan mendapat jabatan, dia merasa berat untuk memikulnya karena katanya tidak mudah. Bahkan dia minta tolong didoakan agar mampu mengemban amanah. Dari sini bisa kita tangkap begitu rupanya, begitu beratnya mengemban sebuah amanah. Kadang-kadang karena urusan dunia seseorang bisa nekat melakukan sebuah kebohongan. Jadi kaum muslimin sedang dilanda penyakit wahan, cinta dunia, takut mati. Karena dia takut mati, ya, maka dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak benar. Nah, kita sekarang sedang membangun kan. Cobalah jamaah di sekitar masjid yang banyak uang, yang ada kelebihan uang, infakkan sebesar-besarnya, pasti Allah ganti. Kalau tidak, untuk apa harta itu ditumpuk-tumpuk? Nanti kita meninggal, harta itu diperebutkan oleh yang hidup. Kemarin viral video seorang ibu, seorang perempuan berpakaian dinas menuntut ibunya ke pengadilan, diposting di Facebook. Tanggapan kita apa? Seorang anak menuntut ibunya di pengadilan, tanggapan kita apa? Durhaka? Anak durhaka. Tapi setelah itu saya baca klarifikasinya. Apa kata si perempuan itu? Karena sudah terlalu banyak yang menghujat saya, agar tidak terlalu banyak dosa orang menghujat saya, maka saya perlu klarifikasi, katanya. Bapak saya meninggal dan meninggalkan rumah mewah. Kami ada beberapa orang bersaudara, harta itu tidak dibagi, katanya. Jadi Pak, siapa sebetulnya yang cinta dunia? Dia bahkan diusir dari rumah itu, tidak boleh tinggal di situ karena tidak dibagi secara syariat Islam. Masing-masing merasa punya hak untuk tinggal di situ, maka anaknya yang tinggal di situ diusir, katanya. Karena aku diusir, makanya aku tuntut, katanya. Nah, kita di Minang terutama, ketika seseorang meninggal dunia, kita tidak bicara harta pusako tinggi, itu sulit membicarakannya, ya. Di Minangkabau ini pusako rendah. Kalau jaleh-jaleh hasil pencarian suami, kalau dalam Islam pencarian suami, pencarian suami, pencarian istri, pencarian istri. Harta itu harta masing-masing, begitu dalam Islam. Maka jika suami meninggal dan meninggalkan banyak harta, ketika suami itu meninggal, harta itu harus dibagi sesuai syariat Islam. Kalau tidak akan menimbulkan permusuhan, kalau tidak akan dibayar di akhirat. Jadi tidak boleh dikuasai sendiri.
Kata Nabi, di setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi. Dan fitnah umatku ada dalam harta. Ternyata Pak, pelajaran yang kita ambil dari kisah-kisah seperti itu, kita tidak bisa melihat sebuah cerita begitu saja, kita tidak bisa menangkap sebuah berita begitu saja, kita harus ikuti perkembangannya gitu. Ternyata di balik itu nanti akan ada klarifikasi, akan ada pembelaan gitu. Itu mungkin yang sesuai dengan kajian kita, tabayun namanya. Kita cari tahu apa sebetulnya masalahnya gitu. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Lantas apakah tidak boleh kaum muslimin mengumpulkan harta? Boleh. Sebulan yang lalu ya, saya dan pengurus kami ke Pekanbaru, pengurus masjid ini, alhamdulillah beliau sendiri melihat bagaimana megahnya Masjid Abu Darda yang dibangun dengan duit pribadi seorang perantau Minang. Awal mula dibangun 50 miliar ngeluarin duit. Masjidnya sebesar itu pakai AC, kira-kira berapa juta operasional per bulan, ditanggung sendiri, nggak ada kota infak. Bulan puasa buka puasa bersama 2.000 orang dalam satu hari, sebulan 60.000 orang, duit pribadi. Nah begitulah kalau harta berada di tangan orang yang bertakwa, dia akan infakkan di jalan Allah. Kita tidak harus seperti mereka, akan tetapi infakkan harta, kerjalah dengan sungguh-sungguh. Hasil kerja itu sebahagiannya kita infakkan. Terus supaya nampak titik terangnya, seperti apa kira-kira yang dikatakan cinta dunia itu, yang merupakan penyakit, ya. Gambarannya begini, orang bisa menghabiskan waktunya untuk dunia. Pagi-pagi dia terburu-buru sholat subuh agar bisa pergi ke ladang, ke sawah, agar bisa pergi berdagang. Dia rela membanting tulang sampai pucat-pucat, sampai berkeringat. Tapi tiba giliran sholat, dia malas-malas. Ini ciri yang paling jelas nampak. Ke ladang, ke sawah, membanting tulang, sanggupnya gitu. Untuk sholat maksimal hanya 4 rakaat, yang pokok saja, sholat zuhur, sholat asar, itu yang erat kaitannya dengan kerja. Beratnya luar biasa. Saya berharap semoga tukang masjid itu sholat. Alangkah meruginya tukang membangun masjid untuk tempat sholat, dia sendiri tidak sholat. Maka pengurus ingatkan terus, Pak tukang sholat dulu. Ya, begitu meruginya tukang yang membangun masjid tapi dia sendiri tidak sholat. Hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Saya mengajak diri sendiri dan kita semua untuk tidak menjadikan waktu-waktu ibadah sebagai waktu yang tersisih, sehingga disisih-sisihkan waktu untuk ibadah gitu. Tapi waktu ibadah kita adalah waktu utama, kecuali ada uzur. Dunia kan kamu deko saya ndak. Sampai puluh tahun kerajuk kareh, banting tulang, cita-cita ingin membangun rumah, cita-cita ingin beli oto. Iyo baru sebulan menikmati oto baru, di rumah baru, malatuh gunung,
nyimpi di awan paneh, nyolando dek lumpur panas, habis sadonyo nalah dicari puluhan tahun. Nah, begitulah dunia. Seorang tukang di masjid kami, di masjid pondok, memang dengan jujur beliau mengatakan, mulai berkurang nikmat Ustaz. Kadang kalau kami tidak sempat menyediakan makan yang dimasakkan oleh panitia, kami belikan nasi bungkus. Apa sambal Pak? Ambo ayam bumbu. Apa randang? Apa goreng ikan? Apa dadar talu? Selah gigi sakit lah payah mengunyah. Yalah berkurang nikmat Ustaz. Model itulah hidup. Terus manga cucuh paluh sampai pucek-pucek mengejar dunia. Apakah tidak boleh kaya? Seperti yang saya katakan tadi, boleh. Tapi tiba waktu beribadah, kita tinggalkan dulu kesibukan kita. Berapa menit lagi? 5 menit. Nanti selesai sholat insyaallah akan kita bahas ciri-ciri hubud dunia. Ya, tadi saya sudah sebut satu, ya, waktunya bisa habis untuk dunia tapi malas untuk ibadah. Lebih detailnya nanti selesai sholat Isya akan kita bahas lebih banyak lagi. Dan penyakit hari ini, demi dunia rela tenggelam dalam dosa riba. Demi dunia, kalau tidak kredit tidak akan dapat doh. Rela tenggelam dalam lumpur riba. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari musibah corona ini yang langsung berefek pada ekonomi? Semestinya kita lebih mendahulukan akhirat dibanding dunia, supaya setiap musibah atau musibah yang sedang ada cepat berlalu. Mungkin bahasa lebih tegasnya, juga banyaklah mengana mati lagi itu. Banyak awak mengana mati. Kalau banyak mengana mati, awak akan mempersiapkan diri untuk kematian. Memang secara alami takut awak ingin hidup. Kok bisa agak panjang umurnya? Tapi beraja dari keadaan, kiranya terlalu panjang umur tidak lo gagah penampilan dia nak. Sebagian orang yang sudah panjang umur tinggal kulit pembalik tulang selanya, kecuali sedikit. Saya bertemu dengan orang panjang umur yang masih kelihatan muda, baru satu orang, baru meninggal 1 tahun yang lalu. Bapak Dr. Ali Dinar, umurnya udah 90 sekian, tapi mukanya, wajahnya masih kinclong gitu, nggak ada keriputnya, Masya Allah. Tapi akhirnya mati juga gitu. Beliau sering ke pondok dulu. Mau atau tidak mau, kematian akan kita dapati. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita utamakan akhirat kita, tapi kita tidak meninggalkan dunia. Mudah-mudahan kita hadir di sini selamat dari sebuah penyakit, yakni cinta dunia dan takut mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita teruskan ciri-ciri penyakit al-wahan. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka lalai dalam beribadah tapi semangat dalam urusan dunia. Yang kedua, mereka kagum terhadap orang kafir. Kagum terhadap orang kafir. Sehingga gaya-gaya hidup mereka meniru gaya hidup orang kafir. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari perkataan sebahagian kawan-kawan kita lebih baik berkawan, berteman, bersahabat dengan si fulan yang tidak beragama Islam dibanding berkawan atau bersahabat dengan kamu. Ini perkataan seperti ini berbahaya, karena ungkapan seperti ini itu sebetulnya menggambarkan dirinya bahwa dia tidak kagum kepada kaum muslimin. Kaum muslimin memang bukan malaikat, ada salahnya, tapi jangan sampai seperti itu membandingkannya, dan tak bisa dibandingkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 196 sampai 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah berfirman, artinya dalam bahasa kita, dan janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Kadang sebagian kaum muslimin meremehkan kaum muslimin yang lain ketika mereka mengajak kepada kemurnian ajaran Islam. Ketika diajak untuk beragama dengan benar, terkadang perlu diulang kembali penjelasan yang sudah lama berlalu. Tapi demi sebuah kebenaran, masalah itu kembali diulang dan dikupas, dibahas. Tapi apa kata yang lain? Makanya umat Islam itu terbelakang.
orang luar negeri udah ke bulan katanya. Ini sebuah ungkapan bahwa mereka kagum terhadap orang kafir. Kita mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Kita mengajak mereka untuk membahas masalah agama, menjelaskan kepada mereka, membela yang benar, meluruskan yang salah. Tapi kata mereka masih membahas itu juga. Padahal orang Amerika udah sampai ke bulan. Padahal kalau kita cari tahu, orang Amerika sendiri ada yang tidak percaya bahwa Neil Armstrong itu sampai ke bulan. Apa alasannya? Kok bayang-bayang tidak sama katanya. Kok bendera berkibar di bulan? Hah? Berarti angin buatan. Berarti seakan-akan itu adalah sebuah pemandangan di sebuah padang pasir, kemudian dikatakan itu di bulan. Wallahu alam, hanya Allah paling tahu. Tapi cara membandingkannya seperti itu, saya khawatir ini adalah bahagian dari ciri seseorang yang terkena hubbud dunia, penyakit wahan. Dia lebih kagum kepada orang kafir daripada kepada kaum muslimin sendiri. Padahal kata Allah, janganlah kalian terperdaya oleh aktivitas mereka. Mereka membangun ini megah sekali, mereka melakukan ini, mereka sukses, mereka membuat ini. Jangan terperdaya kata Allah. Itu hanya kesenangan sementara. Lihatlah kemarin-kemarin itu ketika betul-betul sangat panas sekali masalah corona ini, pesawat terbang pun tidak lagi mengangkut orang, tapi mengangkut barang. Tempat duduk yang biasanya ditempati oleh penumpang manusia akhirnya diisi barang. Padahal dahulunya, sebelumnya, pesawat terbang adalah alat transportasi yang mewah. Wah gitu. Kesenangan sementara. Apa yang mereka temukan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka merupakan ciri khas kehebatan mereka. Kata Allah, itu kesenangan sementara. Kemudian Allah jelaskan nasib mereka. Mereka itu kata Allah, wa ma'wahum jahannam mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka adalah jahannam. Wa bi'sal mihad, itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Sebagian kaum muslimin menjadikan perkataan-perkataan orang kafir sebagai kata-kata mutiara untuk dijadikan pelajaran. Sementara hadis-hadis Nabi banyak sekali. Sementara perkataan para ulama banyak sekali. Di antaranya ada perkataan ulama, kalau anda ingin melihat besarnya nikmat Allah, maka pejamkan mata anda, kemudian buka kembali. Piciangan mata awak tu buka balik, maka awak akan tahu betapa besar nikmat Allah. Kenapa bukan hadis Nabi
yang kita ingat-ingat terus. Illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau ndak ada rasa malu lai, buatlah sasuka hati awak gitu. Dia ya Allah, you dak dapat akal lai. Kalari tangguang sadiang makan. Ambo diundang baralek dak ke pondok. Dak tibu ba alai. Lah diatur-atur wakatunya. Kok tibu jam 2 sadiang kareh musik. Tibu sebelum itu nenek mama induk baku banyak lo dan tibu. Lah diatur waktu sebaik-baiknya. Kecik kami gak jam 5:30 syawak pai beko. Kira pas jam 5:30 itulah penutupan bandnya. Awak tibu sadiang baben organ tunggal. Organ tunggal apa ya? Ambo tak ngerti karena tak pernah ngundang jadi tak paham. Hari hujan, awak duduk sebelah kemari sampai nanti lah basah pau sebelah suok. Alah makan dipaksa-paksakan untuk pai karena ndak lama memang telingu mendengar. Nyanyinya ndak lama didengar tu gitu. Dulu ambo dituduh ada beradik, ang sajak marantau ko ang lailang adek dari yang yo. Tapi kenapa ketika ambo pulang bingung mau sebenarnya nan adek tu modea gitu. Pai barale awak mandangan nyanyinya dia, ya Allah ya Rabbi. Tahu tak kejadian membuat ambo hampir kabur le tapi baalai. Nasi sedang disuok kabasiso disitulah bingung. Disiso nasi kabur atau dia bian dulu. Ya sudahlah bian celah. Tahu tak apa kecek pengendali band tu? Ayo sadualah hai ama-ama apa-apa. Jangan malu-malu bajoget awak keceknya undeh. Nah nama amak tadi na tukang jandang, lepas joget-joget lah lantung lutut ambo deh. Deh ya Allah ya Rabbi siapa. Mano adek lei, mano. Maka betul lah hadis Nabi, illam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau ndak malu lei, buatlah sesuka hati awak gitu. Ndak beralih awak, ndak payah awak. Ndak tiba ustaz diundang dia. Tiba awak mu ditolong. Kalau lantong lutut awak ku di pinggulnya itu. Amak-amak nan tadi bajanang nam panitia tu tak masuk dan hadir. Kaluannya sabeda di tempat duduk nyubah berjoget bersama. Hai kecil nak membuat acara. Ndak malu-malu ayo aku tu goyang bersama cik. Karena apa? Karena benu ketutup ilai. Deh ya Allah ya Rabbi. Ikuilah maniru-niru gaya orang kafir. Sudah tu ambo pulang ke Padang. Manta anak sekolah. Kecik awak mambiak jalan tikus supaya capek sampai karena letak lambek. Kira di jalan tikus tu macet. Manga kok macet yo? Tak pernah macet di Siko tu. Alah, apalah kejadiannya? Kira jalan dan cik lain tutup habis dek tenda orang beralik rupanya. Demi urusan dunia itu kalau urusan gengsi menggengsi itu awak korbankan agama. Jadi dalam bulan Desember ku dua peristiwa yang betul-betul menyasak andado dalam alami itu kan awak tiru gaya orang kafir. Orang Minang tak ada begitu. Paling kaya saya tahu awak dulu telempong. Nak berandai kecapi itu pun laki-laki ndak ada goyang-goyang begitu. Kini nanti bu nenek mama, nanti bu buya, nanti bu ustad nyanyi artisnya cinta-cinta. Ada ya.
Susah kalau ditaruhan. Pembahasannya susah. Takjub kepada orang kafir. Bukti takjub tuh ditransfer gaya-gaya mereka, saudara. Ditiru gaya mereka tuh. Kalau mereka bergoyang-goyang, malah mau itu. Jangan bergoyang, berbaju juga Sarawak, saya tak pas lero gitu. Nananehnya berkerudung. Apa-apa batopi Minang, berkepiah nasional, sebahagiannya ambo hadir pakai topi haji. Ada ya Allah. Kan cinta dunia nama itu. Awak ingin menampilkan kepada yang lain. Kalau awak mau itu, caliaklah kuah. Ali Imran 196 197. Jangan terpedaya awak juga gaya-gaya mereka. Jo apa yang mereka temukan, jo kehebatan mereka. Itu hanya sabanta. Caliaklah perkembangan oto. Dulu oto mewah tu limosin sepanjang karpet kepanjangnya. Kini kalau oto baru tinggal dicolok ke listrik lah, pakai minyak doh. Sampai orang muatannya. Kini bahkan samewah-mewah oto bisa sampai miliar arah gue badusi penumpangnya. Semakin lama semakin halus bentuk ikan, bentuk limbek, mipih kepala hanya kesenangan sementara. Sabantanya itu. Dulu apa ketek tak? Sudah tu mulai gadang, kini lah mulai lo ketek-ketek boleh. Mudah itunya. Dan tempat kembali mereka, kata Allah, neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tampe tinggal. Ciri selanjutnya, menggadaikan agama dengan dunia. Awak alhamdulillah bisa menikmati apa yang mereka buat, asalkan kita gunakan untuk yang baik-baik. Kinilah banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan awak. Umpamanya untuk menghitung atau warisan, cukup di download, cari saya di Play Store aplikasi pembagian harta warisan. Banyak pilihannya. Untuk mencari hadis, untuk mencari ayat, mudah. Hari Jumat petang ambo mau khutbah Jumat, ada sebuah hadis yang ambo lupa berkaitan dengan pembahasan. Ternyata ambo temukan di situs Kementerian Agama. Judulnya border namanya itu, di situsnya BDK Bandung, Kementerian Agama RI. Ada sebuah postingan hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, 15 Jumadil Awal 1442. Judulnya waspada terhadap fitnah dunia. Berarti setahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Awal dari pembahasan adalah dikemukakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah melakukan amal soleh, jadi jangan ditunda-tunda. Fasatakunu fitanun kakita'il laili al-mudlim. Karena kata Nabi,
akan terjadi fitnah yang diumpamakan sebagai potongan-potongan di malam hari atau potongan-potongan malam hari yang gelap gulita. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi masih seorang muslim, masih seorang mukmin, sore hari dah jadi kafir gitu. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore masih seorang mukmin, pagi-pagilah jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunia. Dia jual agamanya dengan harta dunia. Pagi masih mukmin, sore lah kafir. Sore masih mukmin, pagi lah kafir. Nyujua agamonyo demi dunia. Tadi dijelaskan oleh Nabi bahwa umat Islam ibarat sampah yang dibawa oleh banjir. Berarti bisa diarahkan ke mana-mana, bisa dilarian kama saja, bisa digiring kama saja, kama gagek, kama kancang, kasinan tabau. Makanya lakukanlah amal soleh sesegera mungkin, karena fitnah capek datangnya seperti potongan malam yang gelap gulita. Seseorang bisa menjual agama demi dunia. Seorang anggota JIL yang bertobat, orang Bali, ketemu Jambo dulu di awal tahun 2000-an di Jakarta. Apa kata beliau? Nama beliau Ustadz Ahmad Sobri. Apa kata beliau? Dulu saya ikut jadi anggota JIL, Jaringan Islam Liberal. Kami setiap hari disuruh mencari kelemahan umat Islam dan ajaran Islam. Kemudian ditulis masing-masing 11 kelemahan umat Islam dan ajaran Islam. Setelah itu kirim ke email katanya. Nanti setiap bulan kami dapat honor yang dikirim dari luar negeri. Buka rasionya. Ternyata anggota JIL itu dikasih tugas mencari kelemahan-kelemahan umat Islam, mencari kelemahan-kelemahan ajaran Islam menurut dia, padahal ajaran Islam kuat. Kemudian dikirim melalui email ke luar negeri. Setelah itu dia dapat kiriman duit ke rekeningnya dari luar negeri. Menjual agamanya demi perut, demi dunia. Aiko yang bayu, iko babayu mana? Menjual agama demi duit. Lam wang mengecen iko boleh ada nagiang pitih sekian. Jadilah aja. Padahal sebelumnya tahu itu tidak boleh. Itu menjual agama demi dunia. Itu ciri orang kanai penyakit wahan. Lantas apa ubeknya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih kita cintai dari dunia. Balian. Itu si cik ubeknya. Akhirat lebih kita cintai dari dunia. Karena semua kita akan kembali, mau tidak mau, cepat atau lambat. Semoga kita istiqomah dan lebih mengutamakan akhirat. Berkaitan dengan bangunan masjid, tidak akan pernah rugi kecak Nabi orang yang berinfak.
Maka berinfaklah kaum muslimin. Ya, walaupun kita tidak menolak sumbangan dari luar, tapi ambo mengajak masyarakat di sekitar masjid ko terutama, infakkanlah harato semaksimal mungkin sebelum fitnah datang, sebelum ujian dan cobaan datang. Kadang-kadang mereka lah hilang cie baru terkena. Dia nyemali orang dawak dia orang cuba patang dan berinfak 1 juta ke masjid. Lah hilang onda rugi 1 juta baru terkena. Dia cuba dah hilang onda dan bisa dan berinfak ke masjid ukit sila 1 juta. Ada usah tunggu onda hilang lalu berinfak lagi. Baladang wak nien sabanda ladang diinfakkan untuk pembangunan masjid. Ambo taraso ba'a bareknya sebagai panitia penanggungjawab pembangunan masjid. Tadi ambo tanya ke pengurus ketua, berapa orang tukang sari? Berapa tadi? 6 7. Di pondok maksimal sampai orang tukang sarinya. Jungkir balik ambo mencarikan dana tiap minggu gitu. Dihentikan kerja tukangnya cari kerja tempat lain, payahlah dapat beli itu. Kalaulah bukan karena taufik dari Allah SWT, kemudian dukungan dari kaum muslimin, tidak akan terwujud pembangunan itu. Maka sisihkan harta awak, akan Allah agih ganti, dan itulah harta yang akan dibawa ke akhirat. Kalau perlu picang matu mambiaknya. Kalau cari ekornya bisa ada setan dan kacik itu agian. Alhamdulillah di Jalan Panjang di salah satu toko bangunan ada kotak infak untuk pesantren Al-Mukhtar. Kecek jamaah, kecek pelanggan. Baik pak, hijau-hijau itu sirah-sirah saya pitih kotak macam. Siapa nama isi itu sini? Hampir tidak ada pitih 100 perak, pitih 1000 perak dalam kotak tu. Ambo acok pe membuka sebab hanya pengurus pondok yang membuka kesinan. Kira nama isi kotak tu apa yang punya toko bangunan tu. Pagi-pagi ketika kadai baru buka masih langang nyambil pitih dia. Nya tahu letak pitih ketek dia pitih gadang. Hanya ambilnya gulung-gulung masuk ke dalam. Sanjo sebelum tutup sebelum bertutup habis nyambil loh nyemasukan gitu. Maka alhamdulillah antara 6 juta sampai 8 juta tiap bulan isi kotak tu gitu. Jadi untuk pembangunan masjid cara berinfaknya jangan dicalik pitihnya beko ambil nang ketek gitu. Yakin ya Allah akan ganti insyaallah. Demikian kajian kita malam kini. Kita buktikan bahwa kita lebih cinta akhirat daripada dunia. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Di antara ibadah itu adalah infak di jalan Allah, infak untuk membangun sarana ibadah awak. Demikian kalau ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberi kita pemahaman dan memberi kita kemudahan untuk menerapkannya. Tafadhalu, silakan kalau ada pertanyaan. Berawak bahas tadi 3 ya, ciri-ciri penyakit wahan. Lalai dalam urusan agama, rajin dalam urusan dunia. Sudah itu takjub kepada orang kafir. Yang ketiga, nyujua agama demi dunia. Mohon nasihat Ustadz bagi yang sudah kajian sunnah tapi masih su'ul adab. Tahu arti su'ul adab? Ini lah ikut pengajian, bahkan mungkin secara penampilan nampak menagaan sunnah tapi masih su'ul adab, buruk adab gitu. Ikulah penyakit yang kita khawatirkan pula. Kecil Nabi kepada para sahabat,
Aku tidak khawatir kalian terjerumus ke dalam kesyirikan, tapi aku khawatirkan adalah ujub diri. Di antara penyakit kawan-kawan awak dalam ngaji adalah ujub diri, sehingga ketikanya menilai orang bukan sisi nasihat yang nampakkan, tapi sisi membanggakan diri. Hati-hati ikhwan sekalian. Maka tawaduklah. Kita yang sudah ngaji ini lebih berat mempertahankan apa yang kita dapat. Barik mempertahankan. Dan salah satunya termasuk su'ul adab adalah ketika dalam pengajian pertanyaan awak sendirilah tahu jawabannya, tapi awak tanya untuk menembak kawan. Itu termasuk su'ul adab nih. Awaklah tahu artinya, tapi awak tanya untuk menembak. Nampak dia awak orang yang selama tangka aja awak hadir dalam pengajian, awak tanya pertanyaan itu. Biarkan inyo sendiri yang tanya gitu. Itu baru betul. Beko kurang memuaskan jawaban Ustadz karena Ustadz mencaliak, maaf ya, karena ambo kini dipercaya misi kajian dan duduk agak tinggi seketek. Ambo mengenal wajah-wajah baru dalam kajian. Karena lacok kan? Apalagi wajah-wajah baru tu yo wallahu alam, antah inyo yo betul-betul akan mengaji atau cari-cari tahu atau hanya mampir. Ada pengajian rupanya mampir awak sebentar. Disitulah pentingnya adab. Jika dari adab salah seorang yang hadir dalam kajian inyo hendak berkenan, bisa disimpulkan pengajian halotu je. Tapi cubanya mencari adab yang luar biasa, itu rupanya yang sewana kaji. Ya terenyuh awak mencari. Keluhan seperti itu bukan hanya sampai ke ambo, tapi sampai ke ustaz-ustaz gadang kita. Kata Ustaz Yazid, sebahagian penyakit akhwat-akhwat. Kalau di siko dah nampak benar sabek nak mengaji lah dekat-dekat. Tapi kalau di kota besar ada nak mengaji nyubau auto gagah Alphard, Pajero Sport, Fortuner, Rubicon dan lain-lain. Nah, nan mamba auto rancak tu inyo duduk inyo sama inyo lo sekelompok gitu. Nan naik Honda atau naik angkot duduk lo sekelompok. Jadi seakan-akan dalam masjid pun ada gate atau pembatas gitu. Maka berbaurlah. Nan jalan kaki, nan naik Honda, nan membawa auto, nan naik angkot, bersama-sama lah duduk berdekatan dengan masjid. Jam buat dalam masjid, jam buat kelompok-kelompok duduk dalam masjid. Lah sudah pengajian betul lah. Jangan. Sebab adab dalam masjid sianan dulu tibo itu duduk di muka kalau untuk bagi laki-laki. Ya. Kalau tak di belakang ya saf ibu-ibu siana lebih dulu, itu pula nanti bagian muka gitu. Karena tak mungkin di belakang lo sadoer kan gitu. Atau mungkin su'ul adab kepada yang lain, terutama di luar kajian, terutama di rumah. Kadang-kadang paling barek mempraktekkan sunnah itu di rumah, di depan orang tua awak. Tapi yang awak maksud mungkin dalam pengajian kok adalah su'ul adab dari gestur tubuh, dari cara menanggapi kesalahan orang. Ya, kadang-kadang akan kelihatan ketika berdiskusi. Alah mah payah ngecek juang mah. Itu termasuk su'ul adab mah. Apa cuma ngecek jangan dak masuk ada. Dak mun. Kalau awak lah tahu, ya kalau belum paham ya apa boleh buat. Mudah-mudahan kita doakan. Mudah-mudahan suatu masa nanti mengerti.
mempertahankan keistiqomahan tu memang baik. Ya. Tahu tak jamaah yang dimuliakan Allah? Dari mana orang kafir tu mengetahui Islam secara mudah? Kita kesampingkan dulu teknologi. Kalau teknologinya bisa cari di internet. Oh, dalam internet itu dikatakan orang Islam itu walaupun bertetangga dengan orang kafir, dia baik pada tetangganya, tidak mengganggu tetangganya. Itu kan dalam teori. Tapi orang kafir itu nanya cari ada teori itu dah. Bukti. Dari mana bukti itu? Akhlak awak gitu. Nampak akhlak awak gitu. Ku termasuk cia, tolonglah ibu-ibu. Termasuk apa-apa ya. Kalau ada orang berdagang, ini kan cari hidup, cari rezeki dengan cara berdagang. Berdagang tu ingin rugi atau ingin dapat untung? Ingin dapat untung. Jangan sampai betu kecek pedagang kawak. Percuma sih jilbab gadangnya nyorasok-rasoknya keranyak sih kalau awak tak jadi nyebeli dah. Lah tipih terompai di magon tu nyepai lagi. Kamu pernah dangau di tu nah? Jilbab le gadang. Tapi bagu-bagu berasok kalau orang tak ada beli cik. Merungik orang ini. Entah yun tak indah beda laki-laki je produksi kalau belanja ke pasar. Produksi itu sampai mipih terompai untuk mencari kurang ragu 25 perak. Entah yun tak indah. Dulu ada yang buat gambar perbedaan perempuan ke mall dibanding laki-laki. Perempuan nyu nak nyu cari nyu alih badak, tapi nyu kelilingan nyu masuk gang-gang sadoi dulu. Baru nyu ambil lah basuh, nyu keliling lu abak balik sini baru nyu keluar. Kalau laki-laki ndak doan nyu cari tuet ni. Bertanya nyu ke penjaga, badak di mana letak sini nyu ambil tu nyu keluar lah itu. Jadilah tetap di Bali. Cuma namanya umpah orang lah dirasok-rasok galeh. Dulu mereka itu nampak dia buat tu di pasar. Menjadi upek bercari nama galeh itu. Kan orang menggaleh itu kan nyebungkuh bajunya. Nyubuka kan 10 buah. Indah ada dan cocok ditinggal lendeh ya Allah. Lah payahlah orang. Ini prinsip pembeli adalah raja. Iya raja mah enggak mau mengacau-ngacau oleh orang itu. Rajunya ayo. Bajuran ketika dibuka masih rancak bagosok. Aku sudah nyucuk gue. Nan baju nan badan yang talim mandi tidak. Belanja dalam panjang lu ke padang lawasa badan di peluang. Coba baju orang dalam pakai anak baju roh. Sudah itu tak jadi di Bali roh. Nyupat caruin orang mau pek orang. Kadang-kadang hanya kalau pitih jara sorasok oleh orang. Kalau itu orang biasa jadilah. Iko nampak tampilan sunnah di badannya. Kalau mago tu last price. Tahu last price? Buat cari banyak arago paling murah. Cuma dia orang tu dia alun laku dari pagi le jadilah daripada indak. Padahal ada hadis Nabi. Ya? Allah. Kok lupa hadisnya awalnya? Pokoknya Allah sayang kepada seseorang samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada. Allah sayang atau merahmati orang yang pemurah dalam menjual. Arti pemurah dalam menjual tidak memaham-maham benar doh. Kok ada orang tertarik jo barang awak pitih kurang biarlah sekete dapat untung orang tu warna arok agian. Wasamhan izastara pemurah dalam membeli. Agialah pedagang tu untung karena ingin magia nafkah terhadap anak dan keluarganya.
Sudah tu pamurah dalam menagih gitu. Artinya memberi tenggang. Jadi karena nampak di mata kepala ambo nyo sumpah-sumpah dia orang, aiku mungkin tak masuk su'ul adab. Jadi kalau belanja awak agi lah untung ya, kau orang menggaleh. Kalau menggaleh jalan mahan-mahan bana. Yang penting pitih tu baputa. Laku ciak dapat untung mahal, pi ciak laku seharinya. Sudah tu tak balik orang sinan le, mahal sinan mahal. Nyo cerita ke kawannya, langang kan itu tutui le. Dan banyak lagi su'ul adab. Bahkan su'ul adab yang pernah ambo jumpai, Assalamualaikum. Tak nama jawab salam loh. Nyo buang mukoi dia. Apa orang kafir dia? Itu mungkin tak balik ke haji ni. Betul. Diucapkan salam nyo buang mukonya. Kalau dalam bahasa Arab, la salam wala kalam. Indah ada salam, indah ada pembicaraan lain. Gadang so tamarih gitu. Semoga kita terhindar dari sikap dan sifat buruk tu. Jadi nasihat ambo, perbaiki adab kita. Sudah tu acok-acok menghisap diri. Sibukkan diri dengan aib sendiri. Ya. Takutlah akan dosa lisan. Termasuk su'ul adab, madu ustaz. Bapak wadon mau tanya gini ndak puas besoknya tanya lo ke ustaz tu. Nanti lo jawab ustaz tu, tapi patang kecil ustaz Zul beri ko ustaz. Itu madu ustaz. Iyo ndak puas awak tanyalah. Baku bandingkan sendiri. Ustazku punya dalil, ustazku punya dalil, kedua-duanya punya dalil. Kalau lah mudah itu, pilih mana mampu melakukannya. Itu caranya. Bagaimana cara melepaskan diri dari jeratan hutang riba? Kalaulah terjadi, tentu selesaikan hutang-hutang riba itu. Kalau ada aset, jual aset. Sebab riba itu akan menghancurkan nado. Ya. Sudah itu selanjutnya jangan muah lagi gitu. Jangan sinan jo, jangan celiak lagi ni di halaman Facebook awak ada tawaran pinjam 10 juta kembali 10 juta 250.000 je. Itu keceinnya. Ada kawan menangis. Keceknya ke ambo jual to ambo jual rumah ambo. Tak kata bayar hutang tu ustaz. Hutang apa? Terlibat pinjaman online. Salang disiko tak bayar, pinjam cek lain untuk bayar ko sehingga lah terlilit hutang di seluruh aplikasi itu. Kalau iko perlu kerjasama kok. Kalau untuk iko, kalau lah menikah suami istri, kadang-kadang salah satunya tinggi selera. Maaf ya, agak padias tak deh. Salah satunya. Kalau lah ditakdirkan oleh Allah seorang suami dapat istri nan lai merasa cukup jawab puadonya, ucapkan alhamdulillah. Tapi jangan dikecuah. Istri awak dah banyak tuntut dah. Dapat pitih tu babian tu nandak-nandak. Dan bersabarlah seorang suami dan dapat istri banyak pinta. Pokoknya buat kabar sampai dia tu dia tak mau tahu dah harus cari dia tu saja. Carilah subhanallah dia tu awak dari dulu tak berubah-ubah dah. Ikan bisa kini mah banyak pinjaman kini mah. 1000 sehari lah hanya. Iyo 1000 sehari sebulan 30 penan diutang melalui riba tu 30 macam lah. Jamaah yang dimuliakan Allah, tahan diri kecuali untuk keperluan mendesak mana.
Yo mendesak benar. Dulu ada ceramah Ustaz Syafiq Basalamah, kecek beliau, lebih baik mengontrak rumah daripada dapat rumah tapi melalui riba. Kadang-kadang sebagian ibu-ibu walaupun ngaji jawabannya, "Ente yo ustaz ni banyak pitih. Orang muda awak bila ke dapat rumah kalau tak melalui kredit?" Betul kecek lelaki. Cuman sang suami daripada heboh bayon seh. Akhafud darurain. Itulah diantara penyebab terjerumus ke dalam riba. Tidak bisa menahan keinginan. Kira riba tu lah. Awak alun tentu bercucu apa boleh. Ini bercucu bercicit tak tanggung ke bawah. Makanya ada orang membuat riba di tengahnya, di awalnya ngeri, di belakangnya ngat gitu. Ngeri banget. Bisa habis satu Allah ya. Jadi cara berlepas dari riba, usahawan malunasi nalahdo, jangan sambung melihat jo riba baru. Barek memang barek. Ambo nama nangis kamu tu bukan orang biasa. Dari sisi pendidikan tinggi titelnya gitu. Tajwa auto, tajwa rumah, tajwa apa nama miliki, alung kata bayar Ustaz. Berapa jumlahnya? Ratusan juta Ustaz. Dia ya Allah. Ratusan. Ustaz, benarkah vaksin mengandung unsur babi dan bagaimana hukum kita divaksin? Ambo tahun 93 sampai berangkat ke Saudi. Ambo divaksin. Setelah itu sampai bertahun-tahun seluruh jamaah haji divaksin. Bisa-bisa ambo pun lah masuk unsur babi ke dalam badan ambo. Cuman kita kan tak tahu secara pasti. Kini tanya bocek, ubek-ubek medis nak konsumsi kini lah tahu awak dari atas buat. Tak tahu kan? Lihat ada label halal ubek itu. Ngeri kan? Jadi entah apa-apa dalam masuk kepada awak. Maka usahakan jangan sakit. Balut cara. Nah, kan ada unsur darurat. Ya, kalau dalam keadaan darurat, jangankan hanya disuntikkan hanya berapa mili, makan ciliang mulia. Dimakan mana ciliang tu? Piyu batu-batu daripada mati kelaparan, indah ada lagi kecuali hanya daging ciliang halal untuk saat itu. Pilah kanyang dah boleh tambah lerot. Kini disuntian kalaupun ada, tapi katanya alhamdulillah sudah menjadi perhatian dunia, sudah ada solusi lain. Wallahu a'lam. Ambo pun lah vaksin 2 kali. Coba alai. Patang anak ambo pulang dari Pekanbaru, ini belum vaksin lagi. Di stop otonya di Singkarak, divaksin di tepi jalan. Alai. Mailak-ilak di Pekanbaru dah ingin divaksin, di jalan divaksinnya. Tapi alhamdulillah lain dah bawa arah. Mau dah arah. Mumpung gratis pula. Kabarnya 2022 bayar. Wallahu a'lam. Kalau bayar pun mau cari daftar harganya di atas 300 ada Allah. Tak ada nomoran. Jadi kalau masalah vaksin kau diserahkanlah kepada ahli. Yalah kalau mau itu mati sama-sama saya lawak lagi gitu.
Itu betul lah. Kan tak ada pilihan. Awak kan tak ada pilihan. Bisa menghindar di rumah, di jalan nyampe. Tapi ambo sendiri karena sudah tahu kaedahnya, kalau ulama-ulama besar saja mau divaksin, mengalau awak bukan ulama, bukan siapa-siapa, baru pun mungkin indah. Ya, itulah kalau bercanda sekitar ulama, ya, awak baru, ulama sajalah divaksinnya, awak baru pun indah gitu, baru beraja gitu. Orang baru belajar, orang baru paham agama. Kamu kadang-kadang aneh aja mencelik sebagian kawan, justru kekhawatirannya luar biasa sampai mau kecen. Ustaz bahas mana vaksin kok Ustaz? Awak tak merasa perlu divaksin Ustaz. Ayo tak merasa perlu tu urusan awak seorang itu. Tapi coba pakai akal lah. Kira-kira leka mungkin dalam keadaan mau dikuah sedunia orang sepakai berbohong. Awak kecen vaksin kok bohong yuk. Leka mungkin rasul secara akal. Awak kecen vaksin ko konspirasi yuk. Tak ada kan? Jadi ambo bukan duta vaksin, tapi pertama memang penyakit itu memang ada. Sudah tu solusinya pakai vaksin. Ubeknya ya apa boleh buat? Ya karena tak ada pilihan lain. Aku lah vaksin sadai kau. Alah, ada je cik-cik nanda nalun. Dikumpul banyak ya. Jadi urusan vaksin kok kita serahkan sebulat-bulatnya pada Allah. Toh yang tak divaksin, kalau alasannya takut mati, nak divaksin mati je. Ada yang takut mencari vaksin. Awak divaksin lain duit je. Ini orang cari vaksin menangah vaksin lah mati. Nah kini lah ada rencana lah dibuka pintu untuk masuk umrah petang. Ditunda lu beli ya? Karena masyarakat Indonesia maleh vaksin. Banyak alasannya 1001 gitu. Dulu dah ada apa dong? Dulu banyak kok vaksin. Abu dulu vaksin untuk umrah tahun 2004 balik pakai kartu kuning. Umurnya 2 tahun. Logikanya kalau 2 tahun umurnya, kalau ada unsur babinya berarti setelah 2 tahun habis lena. Itulah. Tahu tak kenapa? Karena di tanah suci itu awak akan berjumpa dengan berbagai macam manusia, entah apa yang keluar dari muncuangnya. Kan awak dari muncuang awak mengeluarkan karbon dioksida. Tahu tak awak kenapa setelah bersin mengucapkan alhamdulillah? Karena virus keluar. Virus tu tak diterima di badan awak tu. Tolak keluar. Entah apa-apa virus di awak di badan awak acinan keluar tarik dek kawan. Orang basin tarik di awak. Itu mungkin di antaranya guna vaksin tu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Gitu. Makanya jamaah umrah dulu-dulu ambo termasuk divaksin supaya apa? Ketika berada di tanah suci itu, entah modea suasana cuaca di sinan, entah modea apa udara dan sesungguhnya, entah virus apa saja yang bergentayangan, maka setiap diri yang mau ke umrah divaksin supaya daya tahan tubuhnya kuat gitu. Kembali saya ucapkan wallahu a'lam. Ya. Apakah termasuk cinta dunia apabila kita berusaha bekerja keras dalam sekian bulan untuk mengumpulkan modal untuk mengadakan akad nikah? Oh, Masya Allah. Itu bukan hubud dunia, nikah itu ibadah. Kan sunnah Nabi. Ambo pernah dengar video ceramah ustaz dari Ocu. Orang Ocu ada pernah kemari ustaz itu kan? Siapa? Buya Zamzami. Itu bahasa Ocu itu kan? Kecek salah seorang buya itu entah siapa orangnya, tapi mau cari di videonya. Kalau orang tua punya anak dan potuk dinikahkan, nikahkanlah.
Kinilah kesempatan narancak waktu corona kau ndak perlu boleh sini. Ndak perlu beralek kan dilarang beralek. Itulah kesempatan nikah yang mudah. Kan itu tadi. Kenapa laki-laki calon suami harus jungkir balik? Sampai beko ke beralek kan dia minta pitih. Di Padang ada orang buat tulisan kalau ketika musyawarah untuk beralek, ikut bertanggung awak beralek di sini di cik rumahnya untuk pentas sekian, untuk kos sekian, untuk kos sekian, untuk kos sekian. Lah dikumpulkan kira pihak laki-laki harus menyediakan 50 juta. Dia jungkir balik kerajaan mengumpulan. Tapi biarlah, ya, asal tagak sunnah Nabi, ya, karena menikah itu sunnah. Ibu-ibu jangan berang, yuk ikut ambu basuh langsung dek mau di Madinah. Orang Arab mengecek kamu, ambu ketika itu malam pulang dari Masjid Nabawi jam 2 balik malam, mampir ambu di toko buku. Jam 2 balik masih buka. Alun tutup, ambu tanya, belum. Kecek laki-laki Arab tu, nama dagang tu, hal ta'rif, apakah kamu tahu limadha aftah maktabati hatta nisfal lail? Kamu tahu tak kenapa aku masih buka toko bukuku sampai pertengahan malam kayak gini? La arif. Akhbirni, katakanlah padaku, kasih tahu aku apa alasannya. Katanya, uridu an atazawwad thaniyatan. Aku kerja sampai malam karena ingin nikah satu lagi. Wajar kalau untuk pertama sebulan lamanya mengumpulkan ini. Orang sih untuk kedua namanya sampai malam. Jadi memang ba'a calon minantu tu yo jangan pemaleh. Tanyayo anak awak nanti. Kalau itu tak cinta dunia namanya. Jatuh ke cinta dunia apabila nya mengumpulkan PT berbulan-bulan nyu tinggal solatnya. Nyu gadai kena gamonyo. Artinya dapat sampai kerajaan bahasa ang mulia kerajaan siko gajian tinggi tapi dengan syarat jangan sembahyang siko aja deh ya tu cinta dunia tu cilaku jaleh cinta dunianya. Tapi ada ingin kerajaan siko insyaallah kerajaan kareh sampai lembur jadi, tapi jangan ganggu waktu ibadah dan ya agi ambo waktu ibadah. Bagus itu nyon sebenarnya. Bahkan kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang bermanfaat. Wala ta'jiz, jangan maleh-maleh. Justru dilarang maleh, disuruh bersungguh-sungguh. Ambo dukung dan kita doakan ya nan batanyo kuah supaya niatnya segera terwujud, Allah mudahkan rezekinya. Amin. Nanti ya nanalun. Jangan diaminkan dek nanun lah. Itu tambah cek lagi tu. Masya-Allah. Panjang beku cerita. Bolehkah solat berjamaah bersama yang belum balik? Boleh. Kenapa tidak? Apalagi dalam rangka mendidik dan mengajarkan tata cara berjamaah. Cukup ya? Masya Allah. Pertanyaan terakhir tadi yang membuat kajian awak bersemangat. Yalah, cukup. InsyaAllah kita sambung dengan pembahasan lain pada kesempatan lain. Ambolah 2 bulan tak kemari, Masya Allah nampak perubahan yang luar biasa. Ambo berdoa pada Allah supaya pembangunan kau jalan terus dan dapat dukungan dari kaum muslimin dari mana-mana andaknya insyaAllah. Ya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.